siapa sih manajemen nggak mau juara. Namun kita harus melihat grid usia pembinaan, grid PPSN, Pola Pembinaan Sepak Bola Nasional itu sudah punya limitnya di usia 10 sampai 12, 12 ke 14, ya 14 dan 16 dan seterusnya. Nah, usia 10-12 ya yang lagi diliputi oleh yang lagi oleh SSB masing-masing itu adalah usia pemasalan. Artinya sepak bola belum jelas, masih diarahkan nanti tol mengarah ke sepak bola kuat. Jadi untuk menargetkan kita ke sang juara belum ke sana karena itu masih sistemnya masih diarahkan. Jadi usia 12 tahun ke bawah. Itu. Jadi kalau 12 tahun ke bawah itu masih belum bisa ditarget ya Bang ya? Belum ada target. Nah, kira-kira Bang, kalau di umur 10 tahun, 12 tahun itu metode latihan yang tepat untuk anak-anak itu seperti apa Bang? Ya, ini ada 2 versi sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Bincang Santai Pelatih Bola. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan legendnya pelatih di Balikpapan, yaitu Bang Only. Nah, beliau sudah melatih SSB sekitar 20 tahun ya. Nah, kita akan tanya-tanya banyak tentang beliau karena sudah banyak makan asam garam di sepak bola Balikpapan. Siap. Oke, Bang Only, gimana kabarnya Bang Only? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Oke, Ya. siap. Nah, Bang, mungkin banyak nih orang yang nggak tahu nih asal muasalnya Abang dulu terjun di dunia sepak bola itu bagaimana? Apakah dimulai dari pemain atau langsung jadi pelatih atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Siap. Awalnya saya berkecimpung dulu di Galatama Persma Manado. Sempat setahun saya bergabung sehingga dengan saya punya awalnya tidak punya niat untuk terjun ke dunia pelatih. Namun bahasa nili mau tak mau ya saya punya, akhirnya muncullah namanya power will. Artinya saya mempunyai ketekunan untuk menjadi sehingga menjadi seorang pelatih. Nah, Bang, yang memotivasi Abang untuk jadi pelatih itu siapa Bang? Diri sendiri. Oh, siap. Nah, di Balikpapan nih, Abang kan saat ini salah satu pendirinya Indonesia Muda. Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Indonesia Muda itu bagaimana Bang? Indonesia Muda awalnya dari sebenarnya Indonesia Muda 20 tahun yang lalu di Balikpapan sudah ada. Karena bentuknya Indonesia Muda IM itu adalah nasional, namun sempat vakum selama 20 tahun, sehingga dengan senang hati, dengan niat ya saya ingin bangkitkan lagi kembali itu Indonesia Muda. Nah, sehingga terbentuk di 2017 persis tanggal 25 Desember Indonesia Muda Balikpapan launching dan terbentuklah di tahun 2017. Oh, jadi Indonesia Muda kembali aktif lagi mulai tahun 2017 ya Bang ya? Siap. Oke Bang. Nah, Abang ini sudah jadi pelatih nih kurang lebih 20 tahun ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih Bang, Abang ini lebih fokus dalam usia dini. Kira-kira Bang, perlukah di usia dini itu target untuk meraih juara dalam sebuah event atau kompetisi yang ada di Balikpapan ini khususnya atau di nasional untuk usia dini? Siap. Jadi gini, untuk pembinaan usia dini ya, itu manajemen itu hanya bersifat target. Artinya untuk meraih sebuah prestasi itu kan tidak seharusnya kita ini harus mencari juara, namun lebih penting ya, yaitu ya manajemen itu bersifat dia hanya memberikan kita target untuk bagaimana kita membina anak itu semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk menjadi sang juara itu adalah sebuah bonus, Dan yang kedua, siapa sih manajemen nggak mau juara? Namun kita harus melihat grid
usia pembinaan PPSN, Pola Pembinaan Sepak Bola Nasional, itu sudah punya limitnya di usia 10 sampai 12, 12 ke 14, ya 14 dan 16 dan seterusnya. Nah, usia 10-12 ya yang lagi diliputi oleh yang lagi dianu oleh SSB masing-masing itu adalah usia pemasalan. Artinya sepak bola belum jelas, masih diarahkan nanti tol mengarah ke sepak bola kuat. Jadi untuk menargetkan kita ke sang juara belum ke sana karena itu masih sistemnya masih diarahkan ya di usia 12 tahun ke bawah. Itu. Jadi kalau 12 tahun ke bawah itu masih belum bisa ditarget ya Bang ya? Belum ada target. Nah, kira-kira Bang, kalau di umur 10 tahun, 12 tahun itu metode latihan yang tepat untuk anak-anak itu seperti apa Bang? Ya, ini ada dua versi sekarang ya. Dulunya dengan adanya lisensi D nasional, kita lebih fokus pada basic. Namun sekarang pada saat menginjak ke lisensi yang namanya lisensi Villanesia ya, itu kan sudah banyak bentuk permainan. Ya, bentuk permainan artinya game reality itu ya sering dipaparkan pada saat usia dini. Jadi kalau untuk usia 10 dan 12 itu ya untuk mengikuti masa yang sekarang ya lebih pada bentuk permainan, ya kan? Bentuk permainan. Kalau awalnya dulu kita lisensi, makanya ada perubahan-perubahan yang saya bingung dengan lisensinya ini kan, lisensi. Nah, sedangkan kalau kita namanya lisensi D itu kan harus diciptakan namanya basic ya, passing, control, dribble, feinting, ya kan? Iya. Nah, tapi setelah ada Villanesia kita lebih pada bentuk permainan, ya game reality. Gitu. Nah, menurut Abang nih dengan sepak bola zaman sekarang ya menganut pola sistem Villanesia sama dengan sepak bola yang dulu Abang kenal di tahun 2001 ya, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya, apa sih yang menurut Abang paling mencolok perubahannya itu Bang? Jadi istilahnya yang bagi anak-anak lebih bagaimana mengambil pola pikir untuk ngikutin yang Villanesia atau sepak bola yang lama gitu. Jadi gini, kalau secara umum dari saya pribadi ya, secara saya pribadi bahwa saya lebih memilih kepada namanya yang tempo dulu. Kalau saya, ya karena ini dengan adanya Villanesia ini kan perkembangan, ya. Namun pada saat saya lihat saya mengikuti Villanesia ini sehingga bisa yang namanya basicnya itu, ya seakan-akan hilang. Ya, basic. Padahal seharusnya di usia pembinaan dini, usia pemasalan lebih dimatangkan pada lebih matangkan pada basicnya passing, control, dribble, feinting. Ya, jadi tidak boleh dihilangkan. Nah, dengan adanya Villanesia ini ya memang mengikuti perkembangan, namun ya tujuan daripada bidang komisi kepelatihan itu seperti apa di pusat. Tapi intinya tetap kita tekun, will-nya tetap untuk anak-anak dengan adanya basicnya itu tetap ya. Namun mengikuti zaman ya itu masing-masing kita pelatih. Bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan, bisa membuat prestasi anak ya tentunya dari kita sendiri. Ini kan Abang nih tekun nih, bahasanya tekun di usia dini. Mungkin ada sosok pelatih yang menginspirasi Abang ya untuk tetap berkarir di sepak bola usia dini, dan apa kelebihan pelatih itu menurut Abang? Tentunya seorang pelatih atau dari pribadi masing-masing tentunya mempunyai satu idola. Ya. Artinya dari anak pun sampai ke pelatih seperti saya itu saya punya idola. Ya, idola pelatih walaupun dia baru pelatih, ya ibaratnya lebih lama daripada saya. Tapi saya ini punya idola yang punya karakteristik yang saya sukai ya. Sama dengan saya ya artinya dari disiplinnya waktu, disiplin berpikirnya, disiplin action si pelatih ya, saya sudah pernah mengalami seperti ini ya. Satu contoh idola saya adalah head coach Bima Sakti, itu adalah idola saya ya. Memang walaupun mungkin ya yang lucu ya duluan saya jadi pelatih, namun tetap saya mempunyai idola seperti Bang Bima Sakti. Ya, siap.
kelebihannya beliau sendiri seperti apa Bang? Kalau menurut Abang? Kelebihan itu, jadi kelebihannya punya karakteristik yang berbeda. Ya, karakteristik yang berbeda. Artinya dari hidup kita, disiplin waktunya saya lihat oke, disiplin berpikirnya oke, disiplin aksi actionnya. Nah, ini adalah salah satu rangkulan untuk menjadikan kita sebagai pelatih maupun anak didik menjadi sukses adalah 3 disiplin yang paling penting. Ya, itu yang saya tiru kata sosok seorang Bima Sakti. Ya, dia mempunyai punya will, ketekatan, ya, punya ketekatan, artinya dia mempunyai ya karakteristik yang berbeda lah. Ya, kalau yang saya lihat seperti itu. Siap. Nah, Bang Onde sendiri sering nih bawa tim Balikpapan atau Kaltim mengikuti event di Pulau Jawa ya untuk event nasional. Nah, dan juga saya dengar cerita nih dari teman-teman ya, Bang Onde ini kalau untuk urusan jadi pelatih tim talent itu punya hoki yang tinggi. Dalam ibarat kata latihannya nggak lama, tapi tim itu bisa terbentuk cepat, matang, dan paling jelek prestasinya itu gugurnya itu di fase gugur 16 besar atau 8 besar, dan tentu bisa lolos fase grup. Nah, itu mungkin ada tipsnya kenapa kok bisa mempersatukan anak-anak itu dengan cepat gitu. Oke, siap. Jadi pengalaman saya sebagai pelatih gini. Saya selalu memegang teguh dengan prinsip. Artinya memegang teguh dengan prinsip begini. Saya mengambil materi itu artinya mengambil pemain itu ya tentunya apapun bentuknya dari 1 sampai 20 atau dari 1 dan sampai 18 ya kan. Ya, saya punya prinsip begini. Saya bagaimana caranya ya saya mengambil si materi 18 atau 20 itu menjadi pemain yang bagus. Artinya dalam satu bentuk teamwork ya, saya bisa memadukan antara ya pemain satu yang lain atau pemain depth-nya, pemain mid-nya, pemain forward-nya. Intinya begini. Dengan sekejap membentuk tim itu ya, kita tentunya begini. Tentunya saya ini yang saya katakan tadi adalah disiplinnya. Saya waktu harus saya tegaskan ya. Disiplin berpikir saya ya, maupun si anak itu berpikirnya action saya untuk anak itu juga seperti apa. Nah, karena akan terbentuk ya bagaimana terbentuk keterampilan bermain bola yang cantik di situ. Nah, kalau kita tidak pegang disiplin 3 disiplin ini, maka kita akan kewalahan, akan kesusahan. Apalagi dengan dengan waktu yang sangat pendek. Ya kan? Tentunya kita itu harus memang memegang teguh dengan prinsip, artinya ya pegang 3 disiplin itu agar secipta nanti permainan atau teamwork yang paling bagus. Itu aja. Oke, siap Bang. Nah Bang, terakhir nih, harapannya untuk sepak bola di Balikpapan dan motivasinya untuk pemain-pemain muda di Balikpapan. Motivasi belajar yang sebaik-baiknya, karena ilmu terbesar dalam hidup kita adalah diulang-ulang. Ilmu terbesar. Jadi baik saya, si anak didik maupun si seorang pembina pelatih, bagaimana caranya kita itu menjadikan si anak itu pemain bola, tentunya dengan diulang-ulang. Itu adalah itu adalah ilmu terbesar dalam hidup kita. Ya, itu motivasinya. Nah, kalau bicara prestasi, kalau saya dulu bicara prestasi ya, saya dari 2000 jadi pelatih ya. Yang namanya KU-nya, kelompok umurnya Kalimantan Timur itu tidak ada bisa ngalahkan Balikpapan, tidak ada. Siap. Sekarang setelah ada perkembangan ini udah mulai ada perubahan ya. Dulu ya satu contoh tim PON ya. Tim PON satu tim itu ada orang Balikpapan. Satu tim itu adalah pemain inti. Dari 11 orang itu pemain inti orang Balikpapan. Nah, makanya saya pingin anak-anak yang sekarang ya bagaimana caranya mengembangkan, menumbuhkan si anak itu, tapi tergantung si pelatih. Nah, kondisinya sekarang ini ya yang terkendala adalah sebuah lapangan yang sangat ya, karena fasilitas lapangan kita tidak punya, kita akan kesulitan ya, karena teman-teman saya lihat kasihan ya melatih lapangan Merdeka ya dengan berebutan, dengan cepat-cepatan ya. Nanti sudah ada yang satu duluan, satu datang masuk di antara itu, makanya akan kesulitan fasilitas. Makanya untuk prestasi khususnya Kota Balikpapan
grafiknya agak menurun. Oh, Nah, siap. tapi saya dengan niat dengan 20 tahun melatih tetap saya tekun. Saya melatih semaksimal mungkin anak-anak agar menjadi yang terbaik di Kaltun, ya, maupun nasional. Oke, siap. Harapannya Bang untuk sepak bola di Balikpapan? Harapannya dengan adanya banyaknya event, ya, saya berharap anak-anak itu semakin tinggi jam terbangnya, semakin wawasannya semakin luas, ya, sehingga nanti kita akan petik sendiri hasil maksimal sepak bola Balikpapan, ya. Ya tentunya dengan berlatih dan berlatih, ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi untuk anak Balikpapan? Oke, Ya. siap. Oke, mungkin itu aja sedikit kita berbincang tadi dengan Bang Only. Siap. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, kita Terima kasih, sharing Coach lagi, Pandi. ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya. Jangan Sama. lupa ditonton, like, comment, and subscribe. Nah, Bye bye. siap. Bye. Foto dulu Bang. Harusnya nanti kalau ini dia